Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuka. Pekerjaan rutinnya jual bubur ayam jam 6 sampai jam 9, dan juga menjadi YouTuber dan sedang membangun masjid ya. Memasuki tahun keempat masjid 6 syuhada 2 lantai di atas tanah wakaf 120 meter. Dimulai pembangunannya tanggal 2 Agustus hari Senin 2019. Dan ini saya membacakan tafsir surah Al-Munafiqun ya, surah dalam Al-Quran, dari tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jadi tiap pagi sebelum ini, asal muasalnya saya membaca ini terdorong oleh gagasan dari Bapak Agus Sudrajat di Cileunyi ya, di Bandung. Ketika setelah subuh kan baca satu halaman Al-Quran dan terjemahannya. Terus ada komentar dari Pak Agus Sudrajat, sebaiknya sebelum itu dibacakan, dibahas tentang asbabun nuzul, asal muasal turunnya ayat itu. Itu satu gagasan yang tepat, tapi maksudnya waktu itu sebenarnya hanya ingin mengenalkan bahwa Quran itu karena waktunya terbatas, persiapan untuk dagang itu kita membaca satu halaman awal dari juz baru di surat di hari itu, untuk supaya pembaca, penonton itu kenal tentang arti dasar dari satu halaman Quran. Tapi kemudian karena waktunya terbatas sekitar 10 menit, tapi kalau memang harus diterangkan tentu kita bacakan ya dari ahlinya, yaitu mufassir besar abad 20 Profesor Dr. Az-Zuhaili abad 21, pernah ke Indonesia ya. Dan buku ini adalah wakaf ya, 15 jilid, ini jilid 14 wakaf dari Bapak Aidat ya, untuk pesantren Jolali. Semoga kita doakan buku wakaf kitab ini dari Bapak keluarga Aidat menjadi amal soleh ya, yang pahalanya terus menerus mengalir abadi sepanjang ilmu ini bermanfaat ya. Jadi terima kasih kepada para yang mewakafkan buku ini, dan juga dari Bapak, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agus Sudrajat yang memantik ya, memberikan satu mengencourage, mendorong supaya kita membacakan ayat Quran berdasarkan asbabun nuzulnya juga dijelaskan. Tapi ini mungkin akan beberapa video karena ini panjang, 3, 4, 5 ya, 6, 7, 8 ya, 9, 10 lembar atau 20 halaman. Jadi nanti akan kita bikin videonya mungkin per 1 jam, dan bagi yang masih berkenan bisa mengulang-ulang ya, yang masih punya waktu panjang. Daripada membaca bukunya nggak ada, lebih baik kita videokan ya. Surah Al-Munafiqun ini Madaniyah, 11 ayat banyaknya, 11 ayat. Kemudian ditafsirkan sampai 20 halaman ya oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Penamaan surah-surah ini dinamakan dengan surah Al-Munafiqun. Mengapa? Karena surat ini diawali dengan ayat yang memuat kata Al-Munafiqun.
Di samping itu juga karena surat ini menerangkan tentang tipikal dan sifat-sifat ya, kaum munafik serta berbagai sikap permusuhan mereka terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan terhadap kaum mukmin. Kita lihat tipikal sifat munafik selama rejim Jokowi itu tampak muncul ya, dan kita nggak usah sebutkan namanya ya. Banyak munafik, banyak penjilat dan lain-lain. Persesuaian surat ini dengan surat sebelumnya. Korelasi dan relevansi surat ini dengan surat sebelumnya. Surat sebelum Al-Munafikun adalah surah Al-Jumu'ah. Bisa terlihat dengan membuat perbandingan antara orang mukmin dan orang munafik. Kalau dalam surat Jumu'ah disebut orang mukmin, sedangkan dalam surat Al-Munafikun disebut lawan mereka yaitu orang-orang munafik ya. At-Tabrani dalam Al-Awsat meriwayatkan dari Abu Hurairah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati suratul Jumu'ah yuharridu bihal mu'minin wa suratul munafiqina yuqarri'u biha al-munafiqin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat Jumat membaca surat Al-Jumu'ah untuk memberikan motivasi dan stimulasi kepada kaum mukminin, dan membaca surat Al-Munafikun untuk mengecam dan menghujat orang-orang munafik. Ini dalam hadis ya. Sebagaimana surat Al-Jumu'ah sebelum Al-Munafik, isinya tentang orang-orang yang mendustakan pengutusan. Maksudnya apa pengutusan? Mendustakan pengutusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hati, mendustakan dalam hati maupun lisan, yaitu kaum Yahudi. Sementara dalam surat Al-Munafikun yang diturunkan setelah Al-Jumu'ah, itu yang dijelaskan yaitu orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hati, bukan dalam lisan. Mereka mengatakan beriman kepada beliau, kepada Rasulullah secara lisan, namun mereka hatinya mendustakan dan kafir. Mereka itulah orang-orang munafik. Lisannya mengatakan beriman, tapi hatinya menolak, ingkari. Sekarang kandungan surah Al-Munafikun ya, menurut Profesor Dr. Wahbah itu. Sebagaimana tema surat ini adalah Madaniyah itu adalah surat ayat yang diturunkan setelah hijrah. Umumnya adalah membicarakan tentang hukum syariat kalau ayat surat-surat Madaniyah ya. Dan munculnya gejala kemunafikan di tengah masyarakat Madinah pasca hijrah. Surat Al-Munafikun membahas awalnya yaitu dengan memaparkan sifat-sifat dan tipikal kaum munafik. Ini penting ya. Yang penting adalah berdusta dan mengklaim dan mengaku beriman serta mengucapkan sumpah-sumpah palsu dan bohong. Juga menguak sikap mereka yang penakut, pengecut dan lemah, membuat konspirasi terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum mukminin, serta upaya menghalang-halangi manusia dari agama Allah. Kemudian surat Al-Jumu'ah juga memaparkan sikap orang munafik yang sangat menggelikan dan memalukan, sok kuat dan sok sombong, yaitu sikap mereka yang mengklaim sebagai pihak yang memiliki dominasi dan kekuatan ya, serta mengklaim bahwa sekembalinya dari perang Bani Al-Mustalak mereka akan mengusir Nabi Muhammad SAW dan kaum mukminin dari Madinah. Nah, surat Al-Munafikun ditutup dengan dorongan dan motivasi kepada orang-orang beriman untuk bersinergi, menjaga solidaritas, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi para musuh dari dalam dan musuh dari luar sebelum berakhirnya ajal atau sebelum semuanya terlambat. Karena ajal tidak bisa diundur dan ajal tidak bisa ditunda meski hanya sesaat ya. Sekarang
Di sini dicantumkan ayat Al-Munafik ayat 1 sampai 4 tentang sifat, ciri dan tipikal orang munafik yang paling buruk dalam penilaian syariat dan penilaian syara. Idza ja'al munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatun fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun wa idza ra'aitahum yu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum hushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Artinya ayat Al-Munafik 1-4, apabila orang-orang munafik datang kepada Nabi Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu lakadzibun, benar-benar mereka itu tukang bohong. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, sebagai perisai, ya. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan, dan demikian itu karena sungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak bisa mengerti, ya. Dan bila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Nah, ini ada qiraahnya, ada i'rabnya, ada balaghahnya, ada mufradat lugawiyahnya, ya kan? Secara teknis perkaya orang-orang yang membaca besar. Mufradat lugawiyah, idza ja'al munafiquna, apabila orang-orang munafik menghadiri majelismu. Munafik di sini adalah orang yang pura-pura, ya, menampakkan Islam namun menyembunyikan dan memendam kekafiran. Qalu, mereka mengucapkan dengan lisan mereka yang berbeda dengan isi hati mereka. Nashhadu, yaitu syahadah atau kesaksian, adalah penginformasian dari para saksi yang bersumber dari pengetahuan yang yakin dan pasti. Wallahu yashhadu, dan Allah mengetahui. Innal munafiqina lakadzibun, sungguhnya orang-orang munafik adalah para pendusta, tukang bohong, karena sejatinya mereka tidak meyakini dan tidak mempercayai risalah dan kerasulan sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang berdusta dalam apa yang mereka sembunyikan yang berbeda, dan bertolak belakang dengan apa yang mereka ucapkan. Junnatan itu adalah sebagai tameng, pelindung supaya tidak dibunuh, supaya tidak ditawan, supaya tidak diambil harta bendanya. Fasaddu an sabilillah, maka dengan sumpah-sumpah yang mereka ucapkan itu mereka menghalang-halangi dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sungguhnya teramat buruk apa yang telah mereka perbuat itu. Berupa apa? Menafikan dan sikap menghalangi dari jalan Allah. Ini sebelum tafsir dan penjelasan, dijelaskan dulu kata berkata oleh mufassir Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dzalika buruknya amal-amal mereka. Bi'annahum amanu, disebabkan oleh karena mereka pura-pura beriman dengan lisan mereka, summa kafaru, kemudian hati mereka menjadi kafir, ya, menjadi ingkar dan menjadi tidak percaya. Artinya mereka terus-menerus berada di atas kekafiran mereka. Fatubi'a ala qulubihim, lalu hati mereka disegel, dicap
dan dikunci mati sehingga mereka benar-benar mendalam dan kukuh di dalam kekafiran. Fahum la yafqahuna, mereka sehingga mereka pun nggak ngerti dan nggak memahami hakikat keimanan serta tidak tahu kebenarannya. Nu'ajibuka ajsamuhum, fisik mereka membuat kagum kamu. Kenapa? Karena mereka memiliki ciri fisik yang besar, yang kekar, yang bagus. Tasma' liqaulihim, maka kamu tertarik untuk mendengar kefasihan, mendengar keindahan, mendengar manisnya ucapan mereka. Khusyubun, bentuk jamak dari khushba, yaitu kayu yang bagian dalamnya lapuk, yang rapuh, yang membusuk. Usannadah, yang tersandar ke tembok. Yahsabuna kullu sayhatin alaihim, mereka mengira bahwa setiap suara teriakan ada tertuju kepada mereka, disebabkan mereka adalah para penakut dan pengecut dan senantiasa diliputi ketercekaman. Humul adu, mereka semua adalah adu, musuh. Kata al-adu bisa digunakan untuk jamak dan tunggal. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka, mengusir mereka dari rahmatnya dan membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka masih bisa dipalingkan dari kebenaran dan keimanan setelah tegaknya dalil dan bukti. Nah, sekarang dijelaskan tafsirnya. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan orang-orang munafik bahwa mereka mengatakan Islam ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka pada hakikatnya adalah sebaliknya. Ini ayat 1 terjemahannya. Apabila orang-orang munafik datang kepada engkau Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah, bahwa engkau adalah benar-benar Rasul. Wallah ya'lamu innaka la Rasulullah, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar tukang bohong. Ya. Bila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghadiri majelismu seperti Abdullah bin Ubay dan rekan-rekannya, mereka pura-pura memperlihatkan Islam kepadamu dan menyatakan, kami berikrar dan kami bersaksi bahwa Anda adalah benar-benar Rasulullah, dengan ikrar dan kesaksian dari lisan dan hati. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa perkaranya adalah memang benar. Ini jadi kalau baca tafsir yang ditulis oleh ahlinya, kita tahu konteks ayat itu turun ya. Situasi di zaman itu saat ayat itu turun dalam peristiwa apa yang melatar belakangnya, asbabun nuzulnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa perkaranya adalah memang benar seperti yang mereka ucapkan, bahwa kamu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Allah juga tahu dan bersaksi sungguhnya orang-orang munafik adalah pendusta, pembohong, dan hanya berpura-pura belaka dalam pernyataan dan kesaksiannya yang mereka nyatakan, yaitu pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang kerasulan beliau adalah memang hak dan benar adanya, tetapi ikrar dan kesaksian mereka sejatinya adalah bohong, palsu dan pura-pura belaka. Pengakuan dan ikrar mereka hanya di lisan, karena sejatinya dalam hati mereka sama sekali tidak meyakini kebenaran dan keabsahan apa yang mereka nyatakan. Tidak adanya kesesuaian antara isi hati mereka dengan apa yang diutarakan oleh lisan mereka. Dari itu Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka dan menegaskan bahwa mereka adalah para pembohong. Dalam kaitannya dengan keyakinan mereka bahwa kesaksian dan ikrar mereka sejatinya bukanlah kesaksian yang sesungguhnya, karena itu mereka adalah para pendusta karena menyebarkan ikrar mereka sebagai kesaksian, padahal
bukan karena kesaksian, padahal bukan karena kesaksian mereka bohong, pura-pura dan bakso belaka serta hanya ada di mulut. Pernyataan mereka nasyhadu innaka la rasulullah, di dalamnya mereka menggunakan redaksi penguat untuk mempertegas kesaksian mereka dengan tujuan untuk memberikan kesan bahwa kesaksian mereka seolah-olah muncul dari lubuk hati mereka yang terdalam. Pakai huruf lam itu loh, la rasulullah. Bahwa keyakinan mereka adalah benar-benar tulus dan sungguh-sungguh. Kata nasyhadu maknanya adalah kami mengetahui, kami meyakini, dan kami bersumpah. Kalimat wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu adalah kalimat sisipan yang menginformasikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat sisipan ini merupakan konfirmasi dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap isi pernyataan orang-orang munafik, bahwa isi pernyataan mereka adalah benar, yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memang benar Rasulnya. Kalimat sisipan ini bertujuan untuk mengantisipasi munculnya asumsi dan persepsi keliru bahwa pengingkaran yang disebutkan dalam kalimat setelahnya adalah tertuju kepada isi perjanjian mereka yang mengikrarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang didustakan, yang dinyatakan sebagai kebohongan dalam kalimat setelahnya, yaitu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, adalah ikrar dari pengakuan mereka serta klaim mereka bahwa kesaksian mereka yang mengakui kenabian dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah muncul dari lubuk hati yang terdalam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan sikap orang-orang munafik tersebut yang memanfaatkan sumpah untuk mempertegas apa yang mereka ucapkan dan meyakinkan orang-orang tentang kebenaran, tentang ketulusan, dan tentang kesungguhan ucapan mereka. Mereka menjadikan, ini ayat 2-nya, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, sebagai junah. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Ini bisa kita cek ya dari anggota-anggota parlemen itu ya, yang menghalang-halangi syariat Islam itu kan. Siapa mereka? Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik menjadikan sumpah-sumpah palsu dan dusta yang mereka ucapkan sebagai tameng, sebagai perisai untuk melindungi keselamatan nyawa mereka agar tidak dibunuh, keselamatan diri mereka agar tidak ditawan, dan keselamatan harta mereka agar tidak diambil, agar hukum-hukum yang berlaku terhadap orang kafir tidak diberlakukan terhadap mereka. Hal itu menyebabkan orang-orang yang tidak mengetahui hakikat jati diri mereka yang sebenarnya menjadi terperdaya dan tertipu sehingga memiliki pandangan bahwa mereka adalah orang-orang Islam. Agak susah ya melawan atau menghadapi orang munafik. Ada 13 ciri orang munafik di awal surat Al-Baqarah. Betapa sulitnya itu Rasulullah menghadapi orang-orang munafik di tengah-tengah umat Islam. Orang yang tidak tahu hakikat dan jati diri orang-orang munafik ini pun meniru dan mencontoh perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Hal itu akhirnya menimbulkan banyak mudarat dan kerugian bagi banyak orang. Akhirnya menyebabkan orang lain enggan untuk beriman, enggan untuk berjihad, dan enggan untuk menjalankan amal-amal ketaatan, disebabkan oleh berbagai sikap dan perbuatan buruk orang-orang munafik yang justru membuat orang lain merasa skeptis serta mencemarkan dan mendiskreditkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya teramat buruk apa yang telah mereka perbuat berupa kemunafikan, kepalsuan, sikap menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, menjadikan orang-orang lain memiliki penilaian negatif terhadap Islam, memiliki penilaian negatif terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga menyebabkan orang-orang enggan dan tidak tertarik kepada Islam. Ayat ini menunjukkan dua kejahatan besar yang dilakukan oleh orang munafik, kata Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Pertama, bersumpah dengan sumpah palsu. Dua, as-sad, yaitu bentuk tindakan berangkat ngaji ya. Kedua, as-sad, yaitu setiap bentuk tindakan ya, yang menghalang-halangi orang lain untuk masuk Islam dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kejahatan mereka tersebut ya,
merupakan sebagian hal yang pada gilirannya menjadi salah satu sebab kenapa perbuatan mereka disebut sangat buruk. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan sebab-sebab sikap dan perilaku mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, ya. Maka hati mereka dikunci, tubi'ah, yang dikunci tuh. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Sehingga mereka tidak dapat mengerti karena hati mereka dikunci oleh Allah. Semua yang disebutkan tentang orang-orang munafik, yaitu kebohongan, kepalsuan, asad, setiap bentuk tindakan dan perilaku yang menyebabkan orang enggan dan tidak tertarik untuk masuk Islam dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu disebut asad. Dan buruknya amal perbuatan disebabkan orang-orang munafik pura-pura beriman, sejatinya dalam hati mereka adalah kafir, ya. Hati mereka pun disegel, ya. Tubi'a ala qulubihim, dan dikunci mati disebabkan oleh kekafiran mereka. Hati mereka tidak bisa dimasuki oleh keimanan, ya. Hati mereka tidak bisa memperoleh dan tidak mau menerima petunjuk kepada kebenaran serta kebaikan, tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Akhirnya mereka pun tidak bisa memahami dan tidak bisa menangkap apa yang mengandung kelurusan dan kebaikan mereka, tidak bisa memahami dan menangkap dalil-dalil dan bukti-bukti petunjuk tentang kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan risalah beliau. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan seberapa jauh kondisi terperdaya dan tertipu oleh penampilan luar dan bentuk fisik orang-orang munafik. Ayat keempat, dan apabila mereka dan engkau melihat mereka, dan bila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata engkau mendengar, tutur katanya mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Apabila kamu melihat mereka, penampilan luar dan bentuk fisik mereka yang elok, menarik, gagah dan sempurna bentuknya membuat kamu kagum dan terpesona. Jika mereka bicara, telinga seakan-akan tertarik untuk mendengarnya dan mengira bahwa perkataan dan ucapan mereka adalah kebenaran dan kejujuran karena kefasihan lidah mereka, manisnya ucapan mereka, kelancaran dan ramahnya mulut mereka berbicara seakan-akan mereka laksana kayu yang bagian dalamnya lapuk, membusuk, rapuh dan kosong yang tersandar ke tembok. Mereka sejatinya hanyalah seonggok manusia yang tidak bisa memahami dan mengetahui. Abdullah bin Ubay, tokoh utama kaum munafik, merupakan sosok yang fasih, lidahnya memiliki fisik yang proporsional, tegap dan tampan. Akan tetapi ia dan rekan-rekan munafiknya adalah orang-orang yang tidak punya akal pikiran yang bisa berpikir karena mereka tidak memiliki pemahaman yang bermanfaat dan ilmu pengetahuan yang tidak berguna. Mereka hanyalah fisik tanpa isi, gambar tanpa arti. Kalimat wa idza ra'aitahum maksudnya adalah Abdullah bin Ubay, Mughith bin Qais dan Jad bin Qais. Nah, kita baru tahu ya kalau kita baca tafsir. Jadi ada, jika engkau lihat mereka itu maksudnya siapa? Ternyata menurut sejarah orang-orang munafik itu yang dilihat oleh Rasulullah yang mengagumkan fisiknya, bagus tutur katanya, itu adalah Abdullah bin Ubay, Mughith bin Qais dan Jad bin Qais. Saya juga perlu tahu itu. Perlu memang baca tafsir ya. Mereka adalah orang-orang, maksudnya orang munafik di sini bukan anggota parlemen yang di Senayan, ya kan? Jangan gampang-gampang orang munafik itu ada di Senayan. Mereka itu adalah Abdullah bin Ubay, Mughith bin Qais dan Jad bin Qais. Mereka adalah orang-orang munafik yang punya penampilan dan fisik yang menarik, bukan yang di parlemen, yang di Senayan. Bentuk fisik dan penampilan luar mereka membuat kamu kagum dan terpesona karena elok dan menarik. Abdullah bin Ubay adalah sosok yang memiliki bentuk fisik yang ideal, profesional, tampan dan fasih. Nah, sekarang ke yang keempat, artinya mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka
Waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Itu terjemahan surat Al-Munafik ayat 4. Meskipun orang-orang munafik adalah sosok-sosok yang memiliki penampilan yang bentuk fisik ideal, tegap gagah dan menarik, mereka sejatinya sangat lemah dan penakut. Mereka mengira bahwa setiap suara, manakala terjadi suatu hal atau setiap teriakan yang mereka didengar, ditujukan kepada mereka disebabkan kondisi mental mereka yang pengecut. Hati mereka yang selalu dipenuhi rasa takut dan tercekam, kejiwaan mereka yang kosong dan mengalami tekanan psikologis. Mereka adalah para musuh yang utama. Oleh karena itu hati-hati dan waspadalah kalian terhadap orang-orang munafik, terhadap mereka. Jangan sampai kalian membocorkan sedikit pun rahasia-rahasia kalian kepada mereka, karena mereka adalah mata-mata para musuhmu dari kalangan orang-orang kafir. Hati-hati kalau ngomong sama mereka, jangan rahasia kita disampaikan karena kita berkawan dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, mengusir mereka dari rahmatnya dan membinasakan mereka. Bagaimana mereka bisa terbelokkan dari kebenaran, berpaling dari kebenaran, cenderung dan pro kepada kekafiran, serta mengabaikan dan meninggalkan petunjuk dan memilih kesesatan. Di antara ayat yang memiliki makna serupa adalah firman Allah Subhanahu wa taala dari Al-Ahzab ayat 19, artinya mereka kikir terhadapmu apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan bila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalnya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, kemudian Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, udah 32 menit ya, menukilkan menyertakan sebuah hadis. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil munafiqina alamatin yu'rafuna biha tahiyyatuhum la'natun wa ta'amuhum nuhbatun wa ghanimatuhum ghululun wala yaqrabuna masajida illa hajran wala ya'tus salata illa dabran mustakbirina la ya'lafuna wala yu'lafun khusyubun billail sukhubun bin nahari." Sungguhnya orang-orang munafik memiliki sejumlah tanda dan ciri-ciri pengenal identitas dan jati diri mereka, yaitu ucapan tahiyat, salam mereka adalah laknat, makanan mereka adalah merampas, makanan mereka adalah merampas, ghanimah mereka adalah ghulul, mengkorupsi sebelum dibagi. Mereka tidak mendatangi masjid melainkan dengan perasaan malas dan benci, illa hajron. Mereka tidak mendatangi sholat melainkan terlambat, wala ya'tuna sholata illa dabran. Ya, mereka tidak mendatangi sholat melainkan terlambat. Mereka bersikap sombong, angkuh, sok jumawa dan pembual. Sikap mereka kasar dan tidak familiar. Tidak ada orang yang senang untuk akrab dan dekat dengan mereka. Kalau malam mereka diam, tidak bersuara dan tidak bergerak laksana kayu. Maksudnya tertidur begitu pulas dan tidak mau beribadah malam. Dan kalau siang mereka gaduh sekali. Nah, ini kemudian ada ininya nih. Itu tadi Al-Munafik ayat 1 sampai 4 ya. Itu ada fikih kehidupan atau hukum-hukumnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bacakan ya, fikih kehidupan. Ayat di atas menunjukkan sejumlah hal tersebut, yaitu ayat 1, 2, 3, 4. Al-Munafiqun. 1. Sesungguhnya iman adalah membenarkan, mengakui, dan mempercayai dengan hati. Perkataan yang hakiki adalah perkataan hati. Barang siapa mengucapkan sesuatu namun ia meyakini sebaliknya, ia adalah seorang pembohong. Orang-orang munafik adalah para pembohong. Kenapa? Karena mereka mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka yakini.
lisan mereka mengatakan apa yang tidak diyakini oleh hati mereka. Hal ini dipahami dari ayat pertama yang berisi pengertian bahwa orang-orang munafik mengatakan dengan lisan mereka bahwa mereka bersaksi, bersumpah dan berikrar kepada Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, serta sebagai pengakuan kalau mereka beriman dan untuk menafikan kemunafikan dari diri mereka. Namun dalam hal ini mereka sama sekali tidak menambahkan suatu kebenaran yang baru, karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa Muhammad SAW adalah memang Rasulnya, serta yang mereka nyatakan dengan lisan mereka. Allah bersaksi dan mengetahui bahwa mereka dalam hati mereka, para munafik itu adalah pembohong dan pendusta. Meskipun lisan mereka mengikrarkan kesaksian atas keislaman dan kebenaran Nabi Muhammad SAW, serta bersumpah dengan mulut mereka. Jadi Allah memberikan satu sumpah, meskipun orang-orang itu bersumpah bahwa Allah itu Rasulnya, tapi Allah juga bersumpah bahwa Rasulullah dan Rasulnya, tapi orang-orang itu adalah tukang bohong. 2, orang-orang munafik itu tidak peduli meski harus bersumpah palsu dan bohong, dan mereka melakukan berbagai hal yang menghalangi orang lain dari masuk Islam dan menyebabkan orang lain berubah menjadi skeptis, enggan, tidak tertarik untuk masuk Islam. Asaddu an sabilillah. Dengan sikap dan perbuatan buruk mereka membentuk opini negatif dan sesat tentang Islam dan Nabi Muhammad SAW, serta merusak dan menciptakan citra negatif tentang Islam, sehingga banyak orang yang akhirnya skeptis, ragu-ragu terhadap Islam, enggan dan tidak tertarik kepada Islam. Orang-orang munafik di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ubay menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng pelindung dan kamuflase untuk mengelabui supaya hukum-hukum orang kafir tidak diberlakukan terhadap diri mereka, seperti diperangi, ditawan, dan harta benda mereka dijadikan ghanimah. Orang-orang pun tertipu, terperdaya, dan terkelabui oleh mereka, serta mengira bahwa mereka adalah benar-benar orang Islam. Lalu orang-orang pun mengikuti dan mencontoh mereka. Perbuatan mereka pada gilirannya menyebabkan orang-orang dari kalangan Yahudi dan musyrik terhalang dan enggan masuk Islam, serta tidak mau berjihad, tidak mau ikut berjihad, disebabkan sikap orang-orang munafik yang tidak ikut berjihad dan sikap mereka diikuti dan ditiru oleh orang lain. Nah, ini bahayanya. Jadi bikin orang lain terkecoh dan mengikuti kemunafikan mereka. Seburuk-buruk amal perbuatan adalah amal perbuatan orang-orang munafik yang buruk, yaitu kemunafikan dan kepura-puraan mereka, sumpah-sumpah palsu mereka, serta sikap asad yang mereka lakukan. Asad itu menghalangi orang dari jalan Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tingkah dan keadaan mereka sama sekali tidak tersembunyi darinya, dari Allah, dan berada di luar pengetahuannya, ya. Hukum Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa barang siapa yang memperlihatkan keimanan secara lahiriah, hukum iman disematkan kepada dirinya. 3. Ayat zalika bi annahum amanu tsumma kafaru adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang munafik sejatinya adalah orang kafir, karena ia mengikrarkan dengan lisan namun kemudian dalam hati sejatinya ia kafir. Sementara yang dijadikan patokan dan pegangan adalah apa yang dalam hati. Di antara akibat wajar dari sikap orang-orang munafik yang teguh memegang kekafiran adalah Allah Subhanahu wa taala mengunci mati dan menyegel hati mereka dengan segel kekafiran. Mereka pun sama sekali tidak menangkap petunjuk-petunjuk dalam dalil-dalil keimanan, dan tidak pula bisa menangkap konsepsi kebaikan dan jalur-jalurnya. Akhirnya mereka pun tetap berada di atas kekafiran. Nah, ini fikih kehidupan dan hukum-hukum. Yang keempat, sungguhnya menilai manusia bukanlah berdasarkan kepada bentuk, bukan pada fisik, bukan pada penampilan lahiriah, tetapi berdasarkan bukti-bukti yang nyata, tindakan-tindakan real, dan ucapan-ucapan yang jujur dan sungguh-sungguh. Orang-orang munafik adalah sosok orang-orang yang memiliki penampilan yang menarik dan lisan yang fasih, tetapi mereka hanyalah sosok bayangan tanpa ruh, gambar tanpa isi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, Abdullah bin Ubay adalah sosok yang ganteng, yang memiliki fisik yang ideal, proporsional, dan menarik, serta lisan yang pandai bicara, menarik, dan mampu menyihir pendengarnya. Apabila ia berbicara, Rasulullah SAW mendengarkan pembicaraannya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai sosok yang memiliki fisik sempurna dan lisan yang fasih, pandai bicara dan mengungkapkan kata-kata. Imam Muslim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentuk kalian dan harta kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Kelima, lazimnya kemunafikan akan menyebabkan kondisi kejiwaan yang gelisah, yang bimbang, yang tidak tenang, yang lemah, yang inferior, yang takut, panik, dan tercekam. Dari itu, orang-orang munafik adalah para penakut, para pengecut, dan dihinggapi fobia yang berlebihan. Sampai-sampai setiap kejadian mereka kira seakan-akan itu menimpa mereka karena ketakutan dan kepanikan yang mereka rasakan. Setiap kali terjadi suatu hal atau bahaya, mereka kira seakan-akan itu menimpa dan mengancam mereka. Muqatil menjelaskan, jika ada penyeru mengajak kepada suatu hal, atau ada binatang yang kabur, atau ada pengumuman tentang sesuatu yang hilang, orang-orang munafik selalu mengira bahwa mereka lah yang dimaksudkan. Itu disebabkan hati mereka yang penuh dengan ketercekaman, ya, fobia dan kepanikan, juga karena mereka selalu gelisah dan khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan menguak kedok mereka dan membeberkan rahasia-rahasia mereka, sehingga setiap saat mereka selalu dirundung perasaan khawatir, takut, tercekam, dan panik. Keenam, orang-orang munafik adalah musuh bagi kaum mukminin yang lengkap, sempurna, dan sengit permusuhannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mesti selalu waspada dan berhati-hati terhadap setiap ucapan mereka. Jangan sampai terpedaya atau terpikat oleh ucapan manis mereka. Mewaspadai konspirasi mereka dan tindakan mereka adalah upaya memperdaya sebagian kaum mukminin yang lemah. Mewaspadai jangan sampai mereka mengetahui rahasia-rahasia umat, supaya jangan sampai bocor ke tangan musuh, yaitu orang munafik itu. 7, terakhir, karena semua sifat-sifat yang tipikal yang sangat tercela itulah ayat di atas ditutup dengan kalimat celaan, kalimat cercaan, kata kecaman dan hujatan, yaitu qatalahumullah, ya, anna apa ini yufakun, Allah melaknat mereka dan mengusir mereka dari rahmat Allah. Qatalahumullah, apa ini apaan nih? Qatalahumullah, ya kan? Anna yufakun, qatalahumullah anna yufakun, ya. Qatalahumullah anna yufakun, Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dan mengusir mereka dari rahmatnya. Bagaimana mereka bisa terbelokkan dan terpalingkan dari kebenaran kepada kebatilan, dari petunjuk kepada kesesatan? Bagaimana bisa akal mereka salah jalan dan tersesat dari keimanan, padahal berbagai dalil dan bukti-bukti yang ada telah begitu jelas dan gamblang. Itu penjelasan tafsir Al-Munir, ya, dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya, dalam kitab Tafsir Munir yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi 15 jilid, dan kitab ini adalah wakaf dari Bapak Keluarga Idat, ya, untuk pesantren Jolari. Moga-moga kita doakan, ya, yang mendengar mewakafkan buku ini, ya, itu benar-benar Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda sebagai bentuk amal soleh. Itu di ayat 1 dan 4 surat Al-Munafiqun, ya. Mohon maaf lahir batin, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.